Bapak Ibu, selamat pagi. Tetap sehat, tetap kuat, tetap berada dalam kasih karunia Tuhan dengan cara kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan jalan pikiran, kekuatan manusiawi kita, tetapi kita tetap berjalan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Jangan anggap dirimu pintar dan bijak, kata Alkitab. Percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Dia akan meluruskan jalanmu. Jangan anggap dirimu pintar. Jangan letakkan hidup kita kepada pengertian manusiawi kita. Tetapi biarlah kita tetap selalu menyandarkan perjalanan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar tentang firman Tuhan adalah dasar kekuatan. Saya berharap Bapak Ibu kita bisa saling mendoakan. Kita doakan supaya jemaat atau semua saudara yang mengikuti saat teduh ini, kita berdoa agar semua orang bisa menjadikan saat teduh sebagai gaya hidup sehari-hari, agar kita selalu mengalami kemenangan melawan tipu daya iblis seperti Tuhan Yesus telah menang. Saya akan kembali membaca firman Tuhan ini bagi kita semua dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Kita sudah belajar bahwa salah satu teladan yang Yesus berikan kepada kita adalah ketika kita melawan tipu daya iblis, seperti Yesus melawannya, selalu dia berkata, "Ada tertulis." Artinya, karena iblis sudah dikalahkan, iblis hanya tinggal punya tipu daya, dan tipu dayanya itu perlu dilawan dengan prinsip-prinsip dasar kebenaran firman Tuhan. Kita jangan pernah lari dari prinsip Alkitab dan firman Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan bahwa iblis berhasil dikalahkan karena Yesus menggunakan kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi jelas sekali, dan ini yang perlu kita teladani. Kita melihat ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Berapa lama dia di sana? 40 hari, 40 malam. Dan kondisi Yesus pada waktu itu kita sama-sama tahu sedang berada pada kelaparan, sedang berada pada kehausan. Jadi Bapak Ibu, kondisi ini yang sebenarnya sedang dalam situasi yang sangat luar biasa. Dan ketika iblis datang dengan tipu dayanya untuk menggoda Yesus, menawarkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Sekali lagi, kemahakuasaan Yesus tentu kita sudah lihat, orang mati pun bangkit. Jadi kalau cuma sekedar bikin roti bukan persoalan. Tetapi saudara, dalam kondisi posisi seperti itu, dia tidak menyalahgunakan, karena dia tahu tugas dia. Apa yang salah Bapak Ibu dengan kemahakuasaan Allah? Tidak ada yang salah. Tetapi posisi Yesus sebagai manusia, dia telah mengosongkan dirinya. Karena itu dia berkata, "Ada tertulis," dan dia mau menunjukkan bahwa hidup kita akan menang ketika kita sadar bahwa hidup kita itu tidak bergantung kepada roti, kepada perkara-perkara lahiriah. Tapi hidup kita seperti ada tertulis bahwa kita hidup karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah.
Karena itu saya berdoa, biarlah firman Tuhan menjadi harapan, menjadi andalan, menjadi sandaran kita. Kita bisa melihat bahwa kalau saudara memiliki firman, sebenarnya saudara memiliki segala-galanya. Karena kalau saudara memiliki segala-galanya, saudara tidak memiliki firman, saya percaya satu hari tinggal tunggu waktu hidup kita hancur. Berapa banyak saya kenal orang memiliki kekayaan, memiliki berbagai hal. Ketika dia tidak memiliki firman, rumah tangganya hancur, bisnisnya hancur. Kenapa? Tenggelam di dalam dosa, karena dia tidak memiliki firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu kita perhatikan baik-baik. Tipu daya iblis di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa jika engkau anak Allah, suruh batu ini menjadi roti. Dalam ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke tempat yang tinggi di bumbungan bait Allah dan memperlihatkan kepada dunia. Jadi iblis coba menjebak Yesus dengan menunjukkan dunia dengan segala keindahannya. Dalam ayat 9 dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Tuhan berkata, tidak boleh ada satu orang pun mencobai Tuhan. Tiga hal ini yang selalu iblis sodorkan. Tiga cara ini yang tetap iblis pakai dan gunakan untuk menyerang hidup kita sebagai orang percaya, agar kita terjerembab dan jatuh. Tetapi sekali lagi kita melihat apa yang Yesus lakukan untuk mengalahkan iblis. Dalam ayat 4, 8, dan 12, kalau saudara perhatikan, ada kata-kata yang selalu berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dalam ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Dalam ayat yang ke-12 dia berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita melihat bahwa rahasia dan kunci kemenangan Yesus adalah dia mendasarkan hidupnya kepada firman Tuhan. Karena itu jangan pernah dasarkan hidup saudara dengan apapun. Jangan biarkan saudara hidup kita ini dilandasi oleh apapun, tapi biarlah kita selalu dengan firman Tuhan. Dan ketika Yesus sudah berhasil menang, pertanyaannya apakah iblis berhenti menyerang? Ayat yang ke-13 berkata, Bapak Ibu, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya bahwa iblis tetap mengincar kita. Dia berjalan berkeliling mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Dia mengaum-ngaum untuk menakuti kita dan menerkam kita. Jadi kapan dia akan datang kembali? Dia menunggu waktu yang baik. Ketika saudara mengandalkan kekuatan diri sendiri, ketika saudara kehilangan tuntunan Tuhan, ketika saudara sedang sukses, ketika saudara sedang tertekan, mana waktu yang terbaik? Dia tahu di mana daerah-daerah, area-area di hati hidup kita yang rentan. Mungkin saudara rentan dengan yang namanya pencapaian. Mungkin saudara rentan dengan perasaan mudah terhakimi, merasa tidak dihargai, macam-macam. Dia tahu persis. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan melandasi dan mendasarkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kitab Ibrani berkata bahwa firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia sanggup memisahkan sendi, sumsum, jiwa dan roh, tulang kita. Dia mampu, begitu tajam. Karena itu Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan dan firman-Nya, kebenarannya menjadi dasar dan landasan hidup kita. Sehingga saya berdoa mata hati kita terbuka. Kita bisa melihat bahwa firman Tuhan adalah dasar kehidupan yang luar biasa untuk kita jalani hidup atau hari-hari kita ke depan, di mana begitu banyak tekanan, banyak tantangan, banyak godaan. Tapi saya percaya firman Tuhan akan membuat kita muncul menjadi pemenang di hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.